내 인생에 답이 없다고. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Litang. Litang baru saja selesai menjalani wajib militernya. Setelah kembali ke kampus untuk melanjutkan kuliah, hidupnya terasa membosankan dan tanpa arah. Ia merasa kehidupannya terlalu lancar, terlalu monoton, tanpa tantangan yang berarti. Merasa muak dengan kehidupannya, ia menonton video tentang pegunungan bersalju di Kanada yang diunggah oleh seorang influencer. Bahkan, ia sempat berpikir untuk pergi bekerja di Kanada. Namun, seperti biasa, impian dan kenyataan selalu memiliki jarak yang jauh. Dalam realitasnya, ia hanya bisa bekerja paruh waktu di sebuah minimarket, di mana ia seringkali bertemu pelanggan aneh yang jelas-jelas bermasalah. Suatu malam, menjelang akhir jam kerja, seorang pria tua berambut putih yang mabuk datang untuk membeli rokok. Dengan nada sombong, pria itu terus meminta Litang mengganti merek rokok yang ia pilih. Bahkan untuk merek yang sama, ia tetap ingin memilih gambar kemasannya. Saat berbicara, ia mulai melontarkan sumpah serapah. "Ah, sial, bukan yang ini. Aku mau yang lain." Setelah itu, ia dengan sembarangan melemparkan sekumpulan koin sebagai pembayaran, seolah sedang memberikan sedekah. Yang lebih menyebalkan, saat Litang menghitungnya, jumlah uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli rokok. Terpaksa, Litang meminta pria tua itu membayar kekurangannya. Tetapi bukannya membayar, pria itu malah menyuruhnya mengambilkan minuman keras dan makanan tambahan. Untungnya, pria lain berambut hitam yang datang bersamanya tampak lebih sadar dan masuk akal. Ia meminta maaf atas sikap temannya, kemudian membayar semua belanjaan mereka. "Pikirkan anak-anak muda, mereka juga bekerja keras di luar sana," katanya. Ucapan itu sedikit membuat Litang merasa lebih baik. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun pulang seperti biasa. Namun, baru saja keluar dari minimarket, ia tiba-tiba melihat pria tua berambut putih tadi tergeletak di tanah. Litang segera mengejar pria berambut hitam untuk memberitahunya bahwa temannya pingsan. Tapi yang mengejutkan, pria itu langsung berubah sikap. Wajahnya yang tadi ramah kini dingin dan tak bersahabat. "Pergilah," katanya dengan kasar. Litang tertegun di tempatnya. Dalam sekejap, pria berambut hitam itu kehilangan kesabaran dan langsung menerjangnya. Ia memukuli Litang dengan brutal, meninju dan menendangnya tanpa ampun. Di tengah pukulan yang ia terima, Litang tiba-tiba mengingat kembali masa-masa sekolahnya, saat ia sering menjadi korban perundungan. Saat itu, ia hanya bisa menerima pukulan tanpa tahu bagaimana cara melawan. Kemarahan yang terpendam selama ini tiba-tiba membuncah di dadanya. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih palu kecil yang ia pinjam dari minimarket. Rencananya, palu itu akan ia gunakan untuk memasang bingkai foto di rumah. Namun, dalam sekejap, ia mengayunkan palu tersebut sekuat tenaga ke kepala pria berambut hitam itu. Dalam sekejap, darah berhamburan ke segala arah. Litang mendadak tersadar dan mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia menatap pria berambut hitam yang kini kepalanya berlumuran darah, terhuyung beberapa langkah, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Litang terdiam, hampir kehilangan akal sehatnya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa kaku dan tak bisa bergerak. Hujan deras turun tanpa saat itu. Di ujung gang, dua pria mabuk tampak berjalan terhuyung-huyung. Jika mereka terus berjalan masuk, mereka pasti akan melihat kejadian mengerikan ini. Namun, entah karena keberuntungan atau doa yang tak terucap, kedua pria itu tiba-tiba berbalik arah dan pergi. Belum sempat Litang menghela napas lega, seorang wanita tunanetra lewat bersama anjing pemandunya. Naluri anjing yang tajam langsung membawanya ke arah tubuh pria yang tergeletak di tanah. Detik itu juga jantung Litang berdegup kencang seakan ingin meledak. Ia menahan napas, merasa seolah-olah dunia akan runtuh di hadapannya. Namun, sang wanita menarik tali anjingnya dan berlalu pergi, tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah linglung, Litang pulang ke kamarnya. Ia langsung menuju wastafel dan membasuh tubuhnya yang berlumuran darah dengan air dingin. Namun, seberapa keras ia mencoba membersihkan diri, bayangan pria berambut hitam itu tetap menghantuinya. "Itu hanya pertengkaran kecil," gumamnya. "Dia yang menyuruhku pergi,
Seandainya aku menurutinya, apakah semua ini tidak akan terjadi? Kini, kenyataan pahit menghantam dirinya. Ia telah menjadi seorang pembunuh. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Rasa bersalah menelannya hidup-hidup, seperti tokoh malang dalam novel kejahatan dan hukuman. Bahkan saat teman sekamarnya pulang, ia merasa ketakutan, seakan rahasianya akan terbongkar kapan saja. Litang mencoba menenangkan dirinya. Ini seperti perselingkuhan, pikirnya. Kalau ketahuan, maka cerai. Tapi kalau beruntung, mungkin takkan ada yang tahu. Ia mengingat keberuntungan yang pernah menyertainya. Saat masih sekolah, ia pernah mencuri tablet milik temannya, tetapi tidak pernah tertangkap. Mungkin kali ini pun ia akan lolos. Dengan tekad untuk menutupi jejaknya, Litang mulai menguji teman sekamarnya yang mabuk. "Kau sampai di rumah jam berapa tadi?" tanyanya dengan nada santai. "Ah, jam 11, jawab temannya samar-samar. Litang bekerja hingga pukul 10 malam, dan waktu kematian pria berambut hitam juga sekitar waktu itu. Jika polisi bertanya, ia butuh alibi. Maka ia berusaha mengubah ingatan temannya dengan berkata, "Tidak, kau pulang jam 10. Namun, tiba-tiba temannya mengingat sesuatu. "Tunggu, aku baru pulang setelah menonton pertandingan bola. Berarti pasti jam 11. Jawaban itu membuat Litang semakin terpojok. Hati Litang terasa tenggelam seketika. Ia baru menyadari sesuatu yang fatal. Palunya tertinggal di tempat kejadian. Rasa takut semakin menyesakkan dadanya. Palu itu tidak hanya berlumuran darah pria berambut hitam, tetapi juga penuh dengan sidik jarinya. Jika ditemukan, itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Keesokan harinya, polisi benar-benar menemukan mayat di sekitar minimarket. Namun, bukan hanya satu mayat yang ditemukan, melainkan dua. Selain pria berambut hitam, ada satu korban lagi. Seorang pria berambut putih. Sebagai orang terakhir yang melihat mereka hidup-hidup, serta karena pernah berselisih dengan pria berambut putih, Litang langsung menjadi sasaran utama penyelidikan detektif Zhang. Ketika diinterogasi, ia merasa sangat gugup. Ia menceritakan kembali kejadian tidak menyenangkan malam itu, tetapi tiba-tiba detektif Zhang bertanya dengan nada dingin, "Jadi, kau yang membunuh mereka?" "Apa?" Litang terkejut dan keringat dingin membasahi punggungnya. Namun, detektif itu hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Namun, sebelum penyelidikan bisa dilanjutkan lebih jauh, seorang polisi muda tiba-tiba masuk dengan wajah berseri-seri. Sesuai dugaan detektif Park, mereka saling membunuh. Katanya dengan penuh semangat, "Kami sudah menemukan saksi mata." Polisi telah menemukan seseorang yang melihat langsung kejadian malam itu. Saksi tersebut bersaksi bahwa kedua pria yang mabuk itu saling berkelahi. Selain itu, di dalam tas pria berambut hitam ditemukan sebuah speaker yang berlumuran darah pria berambut putih, lengkap dengan sidik jarinya. Benda itu jelas merupakan senjata pembunuhan. Mendengar dirinya terbebas dari kecurigaan, Litang langsung menghela napas lega. Namun, detektif Zhang tampak tidak senang dan menegur polisi muda itu jangan pernah membicarakan detail kasus di depan saksi. Setelah kembali ke kantor polisi, istri pria berambut putih memberikan kesaksian. Ia menceritakan bahwa suaminya memiliki sifat pemarah dan kurang perhatian terhadapnya, bahkan sering melupakan hari ulang tahunnya. Sebaliknya, pria berambut hitam yang merupakan teman suaminya selalu bersikap baik padanya dan juga pada anak mereka. Pria itu sering memanggilnya dengan penuh hormat, memberikan perhatian yang tidak pernah ia dapatkan dari suaminya. Hingga suatu malam, ketika suaminya mabuk berat, ia akhirnya menyerah pada godaan dan tidur bersama pria berambut hitam di ranjang rumahnya sendiri. Dengan kata lain, wanita itu telah lama menjalin hubungan terlarang dengan pria berambut hitam. Menurut pengakuannya, ia sebenarnya berniat untuk menceraikan suaminya setelah anak mereka dewasa dan menikah dengan pria berambut hitam, yang merupakan teman suaminya sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang ini, motif pembunuhan menjadi sangat jelas. Seperti pepatah mengatakan, perselingkuhan bisa berujung pada kematian, dan perjudian bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kejahatan. Kini, polisi telah menemukan motif kejahatan, saksi mata dan juga senjata pembunuhan.
Dengan semua bukti yang ada, kasus ini tampaknya telah sepenuhnya terpecahkan. Namun, naluri detektif yang telah bertahun-tahun bekerja membuat Zhang merasa ada sesuatu yang janggal. Yang pertama, meskipun ada sidik jari pria berambut putih pada batu bata, senjata yang digunakan untuk membunuh pria berambut hitam tidak ada bekas darah di atasnya. Seorang polisi lain berpendapat bahwa ini bukanlah masalah besar, karena saat kejadian terjadi, hujan deras turun yang kemungkinan besar telah membersihkan darah tersebut. Selain itu, Zhang merasa bahwa wajah pria berambut hitam tampak familiar baginya, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Selama kasus ini belum sepenuhnya ditutup, Li Tang tetap merasa was-was. Hingga suatu hari, detektif Zhang kembali mencarinya, dan kali ini ketakutannya semakin memuncak. Namun, yang mengejutkan, Zhang tidak datang untuk menangkapnya, melainkan hanya untuk berbicara dengannya. Dari ekspresi wajahnya jelas bahwa Li Tang telah lama hidup dalam ketakutan. Zhang yang memahami perasaan itu mencoba menenangkannya dengan berbagi cerita. Ia bercanda tentang bagaimana namanya sering disalahartikan, mirip dengan nama Li Tang yang terdengar ambigu. Zhang sendiri memiliki nama yang cukup memalukan, Zhang Nankan, yang sering menjadi bahan ejekan sejak ia masih sekolah. Karena terus-menerus diintimidasi dan diabaikan, Zhang akhirnya memilih untuk menjadi polisi agar bisa mendapatkan rasa hormat. Sikapnya yang ramah dan penuh empati membuat Li Tang merasa sedikit lega. Zhang tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Tanpa sadar, Li Tang mengucapkan, "Terima kasih telah datang, silakan datang lagi lain kali." Zhang tertawa kecil dan menjawab, "Datang lagi? Sepertinya kita tidak akan bertemu lagi." Kata-kata itu akhirnya membuat Li Tang benar-benar tenang. Polisi sama sekali tidak menyadari bahwa dialah pelaku sebenarnya. Ia benar-benar telah bebas dari segala kecurigaan. Beberapa hari ini ia selalu hidup dalam ketakutan, bahkan tidak berani pergi ke kampus. Kini ia akhirnya bisa bernapas lega. Malam itu, setelah merasa benar-benar terbebas dari kecurigaan, Li Tang merayakannya dengan berpesta minuman bersama teman-temannya. Keesokan paginya, saat sedang menikmati sup untuk meredakan mabuk, ia tanpa sengaja mendengar berita di televisi. Ternyata pria berambut hitam yang ia bunuh bukanlah orang biasa. Identitas aslinya adalah Yobuil, seorang buronan pembunuh yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun. Nama dan kehidupannya selama ini hanyalah kebohongan. Korban dalam kasus pembunuhan di Daejeon ternyata adalah pembunuh berantai. Demikian berita di layar televisi. Polisi baru menyadari identitasnya setelah melakukan pemeriksaan DNA. Yobuil adalah seorang kriminal keji. Bertahun-tahun yang lalu, demi uang, ia menerobos masuk ke rumah seseorang dan membantai seluruh keluarganya. Dalam pelariannya, ia menggunakan berbagai identitas palsu dan bahkan membunuh banyak pendaki gunung yang tidak bersalah. Singkatnya, ia adalah manusia biadab yang pantas mati. Mendengar berita ini, sisa rasa bersalah di hati Li Tang langsung menghilang. Sebelumnya, saat minum bersama, Yobuil bercerita bahwa ia memiliki ibu tua yang sakit-sakitan dan 3 anak kecil yang masih harus ia nafkahi. Kini, semua cerita menyedihkan itu hanyalah kebohongan. Yang ia bunuh bukanlah seorang pria yang berjuang untuk bertahan hidup, bukan ayah seseorang, bukan orang yang layak dikasihani. Yang ia bunuh hanyalah seorang penjahat. Bahkan, di lubuk hatinya, Li Tang merasakan kepuasan tersembunyi. Ia telah menegakkan keadilan dengan caranya sendiri meskipun secara ilegal. Ia merasa telah menjadi perpanjangan tangan hukum. Malam itu, ia kembali bermimpi tentang Yobuil. Wajah pria itu terlihat mengenaskan, dan ia menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Tapi kali ini, Li Tang tidak lagi takut atau merasa bersalah. Sebaliknya, dalam mimpinya, ia justru mencekik leher Yobuil dengan penuh kemarahan. "Sebelum aku membunuhmu, kau sudah lebih dulu membunuh banyak orang," teriaknya. Namun, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Apakah Li Tang bisa benar-benar hidup dengan tenang? Mungkin orang-orang sudah melupakan satu hal. Saat membunuh Yobuil, Li Tang menggunakan sebuah palu sebagai senjata. Palu yang menjadi saksi dari semua perbuatannya itu kini terbungkus rapat dalam plastik kedap udara dan tergeletak diam di atas meja. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan.
Di sisi lain, Litang mulai mengalami halusinasi. Setelah membunuh seseorang, ia terus-menerus melihat mayat di mana-mana. Bahkan saat membuang sampah, ia merasa melihat kepala manusia di dalamnya. Sementara itu, pihak kepolisian telah resmi menutup kasus ini. Detektif Zhang yang sebelumnya menangani kasus tersebut, hari itu bersiap untuk mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Ia mampir ke toko bunga terlebih dahulu, tetapi pemilik toko terlalu sibuk dengan teleponnya. Ia lalu pergi ke minimarket untuk membeli 1 kotak minuman. Saat ia mengambil kotak minuman secara acak, ia menyadari bahwa kotaknya dipenuhi debu. Ia pun meminta pemilik toko untuk memberikannya yang baru. Namun, saat berjalan keluar dari toko, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Berat kotak minuman itu terasa tidak sesuai. Saat membuka kotak minuman, Detektif Zhang terkejut menemukan bahwa 2 botol di dalamnya hilang. Kejadian sial yang berturut-turut ini membuatnya kesal, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung membuang kotak minuman itu ke tempat sampah. Akhirnya, ia pergi ke rumah sakit dengan tangan kosong. Begitu tiba, ibunya langsung mengeluh. Lain kali kalau datang, bawalah bunga. Biarkan ayahmu melihat sesuatu yang indah. Ia bahkan menyindir bahwa anak satu-satunya yang datang menjenguk ayahnya tanpa membawa bunga lebih buruk daripada orang asing. Detektif Zhang tidak bisa berkata apa-apa. Dengan perasaan kesal, ia kembali ke kantor polisi, di mana rekan-rekannya sedang dimarahi oleh atasan mereka. Kasus pembunuhan di Daejeon telah resmi ditutup, tetapi polisi baru menyadari setelah kematian Yobuil bahwa ia adalah pembunuh berantai yang selama ini mereka cari. Atasan mereka murka, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang kriminal sekeji itu tidak tertangkap saat masih hidup. Setelah memarahi semua orang, atasan Detektif Zhang berbicara khusus kepadanya. "Hei Zhang, berhentilah mengejar kasus-kasus aneh. Jangan bertindak sendirian lagi." Ternyata Zhang memiliki dendam pribadi. Ia bertekad menangkap mantan detektif yang menyerang ayahnya bertahun-tahun lalu dan melarikan diri sejak saat itu. Sementara itu, Litang, yang juga dihantui oleh masa lalunya, mulai bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Namun, suatu hari, seorang pelanggan yang tidak terduga datang. Seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan anjing penuntun memasuki toko. Namun, yang mengejutkan, ia langsung meminta sebungkus rokok. "Oh ya," katanya dengan tenang, "aku juga butuh 2 juta won." Saat itu, Litang menyadari bahwa wanita ini sebenarnya tidak buta. Dia hanya berpura-pura. Pada hari pembunuhan terjadi, wanita ini lewat dengan anjingnya dan melihat segalanya. Kini ia datang untuk memeras Litang. "Bagaimana rasanya membunuh seseorang?" tanyanya dengan nada santai. Untuk mengumpulkan uang sebesar 2 juta won, Litang melakukan segalanya. Ia meminta pembayaran di muka dari pekerjaannya, bolos ujian tengah semester, meminjam uang dari semua temannya, dan bahkan mengambil tabungan yang ibunya sisihkan untuk membelikannya rumah. Akhirnya, ia berhasil mengumpulkan jumlah tersebut. "Bagus," kata wanita itu sambil tersenyum. Namun, kata-kata berikutnya menghancurkan hati Litang sepenuhnya. "Oh, kau tidak lupa kan? Ini harus dibayar setiap bulan?" Wanita itu menatapnya dengan senyum dingin. 2 juta won setiap bulan," katanya tanpa belas kasihan. Pada saat itu, wanita itu terlihat lebih mengerikan daripada iblis. "Kalau aku bersaksi, kau akan jadi tersangka, bukan?" lanjutnya. "Dan polisi pasti akan menggeledah rumahmu." Tatapan wanita itu terhadap Litang tidak lebih dari sekadar melihat seekor anjing. "Kalau kau melakukannya dengan baik," katanya dengan nada mengejek, "mungkin aku bisa memberi sedikit diskon." Litang tahu, jika ia menyerah pada tuntutan wanita itu, pemerasan ini tidak akan pernah berakhir. Dengan keserakahan wanita itu, dia pasti akan terus meminta lebih. Bahkan jika Litang berhasil mengambil kembali senjata pembunuhan itu, wanita itu tidak akan pernah melepaskannya. Jika ia sudah membunuh 1 orang, apa salahnya membunuh 1 lagi? Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi anjing dari wanita jahat ini. Dengan keberanian yang muncul dari keputusasaan, Litang mengayunkan palu. Seketika darah berhamburan ke segala arah. Semakin sering seseorang membunuh, semakin mudah rasanya.
Dengan satu hantaman, nyawa wanita itu berakhir. Kali ini, Litang jauh lebih tenang dibandingkan saat pembunuhan pertamanya. Ia segera meninggalkan tempat kejadian, tidak lupa membawa palu, senjata pembunuhan, bersamanya. Anjing, penuntun wanita itu sama sekali tidak menyadari bahwa tuannya telah mati. Ia hanya mencium bau darah dan kembali ke rumah, berpikir bahwa daging segar di dalamnya adalah makanan tambahan. Beberapa hari kemudian, seorang pengantar susu mulai curiga dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Saat polisi tiba, mereka menemukan mayat wanita itu telah membusuk parah akibat suhu tinggi dan gigitan anjing. Tubuhnya hampir tidak bisa dikenali. Lebih mengerikan lagi, seluruh tempat kejadian perkara telah dibersihkan oleh anjing itu. Darah yang berceceran telah dijilat habis, menghilangkan semua kemungkinan bukti. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat polisi menggali halaman belakang dan menemukan 2 kerangka manusia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 2 kerangka itu kemungkinan besar adalah orang tua wanita tersebut. Anjing yang begitu terbiasa memakan mayat menimbulkan dugaan kuat. Wanita itu mungkin telah membunuh kedua orang tuanya dan memberi daging mereka kepada anjingnya, sebelum mengubur tulang-tulang mereka di halaman belakang. Di sisi lain, Litang tidak tahu bahwa polisi tidak akan pernah menemukan petunjuk apapun. Namun, setelah membunuh orang kedua, ia berada di ambang kehancuran mental. Selama 4 hari penuh, ia hanya berbaring di apartemennya seperti mayat hidup. Ia bahkan tidak sanggup makan. Litang tidak sanggup pergi ke kelas. Bahkan untuk bekerja paruh waktu pun ia tak memiliki tenaga. Teman-temannya mulai khawatir. Mereka, bersama manajer tempat kerja yang baru saja memberinya uang muka gaji, mencoba meneleponnya berkali-kali. Namun, tidak ada jawaban. Salah satu temannya akhirnya datang langsung ke apartemennya. "Hei, kau ini kenapa?" serunya begitu melihat keadaan Litang yang berantakan. "Apa yang terjadi padamu?" Namun, dalam kondisi mentalnya yang hancur, Litang salah paham. Ia mengira temannya datang untuk menagih hutang. Dengan panik, ia melemparkan uang yang ia pinjam dan bahkan mengaku bahwa saat masih SMA, ia pernah mencuri tablet milik temannya itu. Yang mengejutkan, temannya sama sekali tidak terkejut. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Aku sudah tahu sejak lama." Ternyata saat masih sekolah, temannya pernah menjadi korban perundungan. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Litang, yang saat itu tampak seperti siswa baik-baik, diam-diam mencuri tabletnya. Namun, karena tidak ingin menghancurkan masa depan Litang, ia memilih diam. Sejak saat itu, karena merasa bersalah, Litang justru mulai memperlakukan temannya dengan sangat baik, dan hubungan mereka menjadi semakin dekat. Namun kini, melihat Litang dalam keadaan hancur dan mencurigainya sebagai penagih hutang, temannya merasa kecewa. "Aku datang karena khawatir," katanya pelan. Litang terduduk di lantai, kehilangan arah. Di tempat lain, di kantor polisi, anjing yang telah memakan mayat akhirnya dijadwalkan untuk diperiksa. Seorang polisi tua ditugaskan untuk mengantarnya. Namun, di tengah perjalanan mereka bertemu 2 pemuda mabuk, preman lokal yang sering keluar masuk kantor polisi. Melihat polisi tua itu, para preman langsung berulah. Salah satu dari mereka menghantamnya dengan botol kaca pecah. Polisi itu terhuyung, memegangi perutnya yang berdarah, lalu jatuh ke tanah kesakitan. Dalam kekacauan itu, anjing berhasil melarikan diri entah kemana. Sementara itu, kedua preman itu merasa puas setelah menikam seorang polisi. Mereka berjalan santai di gang gelap, merokok, namun kehabisan rokok. Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk merampok, jadi mereka mencari korban baru. "Hei, ada seseorang di sana. Dia terlihat lemah." Salah satu dari mereka berbisik. "Ayo kita tanyakan dulu," jawab yang lain, sembari melangkah mendekat. Namun, mereka membuat kesalahan fatal. Dari semua orang yang bisa mereka rampok, mereka justru memilih mendekati Litang, seorang pria yang sudah membunuh 2 orang dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Keesokan paginya, seperti yang sudah bisa ditebak, 2 mayat ditemukan di sebuah gang. Polisi yang sudah kewalahan kini harus menghadapi kasus pembunuhan baru.
Ketika Litang sadar, ia mendapati sebuah kertas kecil di tangannya. Kertas itu berisi pesan yang mengatakan bahwa masalahnya bisa diselesaikan, dan di sebelahnya terdapat sebongkah batu bata, senjata pembunuhan kali ini. Batu itu basah oleh darah, bukan hanya milik satu orang, melainkan dua. Ia telah melakukan pembunuhan ganda. Jika terus seperti ini, mungkin ia akan segera mendapat reputasi sebagai pembunuh berdarah dingin. Bakat seperti ini tidak boleh disia-siakan. Pikirnya sinis. Bahkan ada yang berkomentar di internet bahwa ia seharusnya dikirim ke luar negeri sebagai algojo bayaran. Sementara itu, Detektif Zhang terus menyelidiki kasus kematian Sun Mo, wanita yang pura-pura buta tadi. Berdasarkan unggahan seseorang di internet, ia berhasil menemukan sepupu korban yang sedang bekerja di pabrik. Perempuan itu sebelumnya mengungkapkan kisah masa lalu Sun Mo secara daring. Menurut sepupunya, Sun Mo sejak kecil sudah menyimpang. Ia sering bergaul dengan anak-anak nakal, terutama perempuan-perempuan liar. Suatu malam di musim dingin, mereka mabuk dan bersembunyi di sebuah rumah reot, menutup semua celah pintu dan jendela agar tidak kedinginan. Saat itu, Sun Mo menyalakan sebatang rokok, namun percikan apinya justru memicu ledakan besar. Wajahnya hancur dalam insiden tersebut. Tak hanya itu, Sun Mo kemudian membeli 8 polis asuransi untuk kedua orang tuanya, dan kemudian membunuh mereka sendiri demi uang. Sepupunya menegaskan bahwa orang seperti itu tidak pantas dikasihani. Detektif Zhang dapat merasakan kebencian mendalam dari sepupu Sun Mo. Ia pun bertanya kapan terakhir kali mereka bertemu, mencoba memastikan alibinya. Namun, perempuan itu mengaku sudah bertahun-tahun tidak melihat Sun Mo. Melihat ekspresi kebingungan sang detektif, perempuan itu melepaskan topinya, memperlihatkan bekas luka yang menjalar di wajah dan lehernya. Sun Mo yang melakukan ini, katanya dingin. Ia menyiramkan air panas ke wajahku, lanjutnya. Dan saat aku berteriak kesakitan, ia justru tertawa. Dalam perjalanan pulang, bahkan detektif muda yang ikut dalam penyelidikan hanya bisa menghela napas. Mungkin memang ada karma di dunia ini, gumamnya. Sun Mo menghancurkan wajah sepupunya, tapi pada akhirnya wajahnya sendiri pun rusak lebih parah. Ia membunuh kedua orang tuanya dan pada akhirnya ia juga dibunuh. Orang jahat memang pantas mati, lanjut detektif muda itu, dan orang baik seharusnya hidup lebih lama. Sementara itu, polisi tua yang diserang oleh preman ternyata masih hidup. Mungkin karena sepanjang hidupnya ia telah melakukan banyak kebaikan, keberuntungan masih berpihak padanya. Namun, luka yang dideritanya terlalu parah. Usianya yang sudah tua membuatnya sadar bahwa ia tidak lagi mampu menjalankan tugas sebagai detektif. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pensiun. Di sisi lain, ibu dari preman yang melukai polisi tua itu sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan, dia langsung menampar detektif Zhang yang datang untuk menyelidiki. Anak saya sangat penakut, katanya. Sejak kecil, dia hanya bisa diintimidasi orang lain, tidak pernah mengganggu orang lain. Kau tidak mengerti apa-apa. Meskipun preman itu sudah meninggal, detektif Zhang tidak mengikuti prinsip menghormati yang sudah meninggal. Dia berbicara dengan nada yang sangat kasar. Akhirnya, 2 polisi itu diusir dari ruang pemakaman. Polisi muda bernama Yongjae itu bingung mengapa detektif Zhang bersikap buruk terhadap keluarga korban. Namun, Yongjae hanya tahu sebagian cerita, tidak tahu keseluruhannya. Dulu, detektif Zhang pernah menangani kasus pemerkosaan. Korban adalah seorang gadis SMA, anak tunggal dalam keluarganya. Gadis itu baik dan pintar, tetapi diperkosa oleh 2 orang brengsek. Gadis itu tidak bisa menerima kenyataan dan akhirnya melakukan bundir sebulan kemudian. Orang tuanya sangat sedih melihat anak mereka meninggal di usia muda. Namun, ibu dari pelaku pemerkosaan itu malah datang ke pemakaman dan membuat keributan. "Apa ini omong kosong? Kau bukan manusia apa?" teriaknya. Dia bahkan tidak tahu malu dan membela anaknya. "Jangan hanya mendengar satu sisi cerita," katanya. Meskipun mereka masih anak-anak, pertemuan antara pria dan wanita bisa saja menyebabkan hal seperti ini.
Dua pria brengsek yang memperkosa gadis itu adalah preman-preman ini. Dulu, karena mereka masih di bawah umur, mereka dihukum ringan. Setelah dibebaskan, mereka tetap tidak berubah, hanya menganggur dan mencuri, menjadi langganan kantor polisi. Orang seperti mereka, meskipun sudah meninggal, mungkin tidak pantas disebut sebagai korban. Sementara itu, Litang yang membunuh kedua preman itu masuk ke sebuah ruang chat misterius berdasarkan catatan yang dia temukan. Pesan dalam ruang chat itu hanya bertahan selama 3 detik sebelum menghilang. Pihak lain mengirim pesan yang menyatakan kegembiraan karena dia menghubungi mereka. Tiba-tiba tukang pos datang mengantarkan surat. Litang sangat ketakutan. Setelah membuka surat, dia menyadari itu adalah pemberitahuan utang dari kantor polisi. Karena dia mengambil uang gaji di muka dari minimarket dan langsung kabur. Pemilik toko melaporkannya ke polisi. Litang memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dia menyiapkan semua senjata dan 2 juta won yang dia miliki. Namun, dia tidak tahu bahwa seorang pria bernama Sangmuk sudah lebih dulu mengaku bersalah dan mengambil alih tanggung jawab atas pembunuhan ini. Sangmuk adalah ayah dari gadis yang diperkosa dulu. Menghadapi Yongjae yang datang untuk menyelidiki, dia langsung berbicara terus terang. "Jadi saya yang membunuh mereka," katanya. Detektif Zhang kembali ke kantor polisi dan langsung terkejut. Dia melihat kembali catatan pengakuan dan segera menemukan masalahnya. Dengan pengalamannya, dia masuk ke ruang interogasi dan berbicara sebentar dengan ayah yang malang ini menyarankan untuk merokok bersama. Namun, Sangmuk mengatakan bahwa dia sudah berhenti merokok. Detektif Zhang kemudian berbalik bertanya, "Lalu mengapa Anda berbohong?" Ternyata pada tubuh preman itu ada bekas luka bakar dari rokok. Meskipun Sangmuk memberikan banyak detail kasus yang belum pernah diungkapkan kepada publik, fakta bahwa dia tidak merokok membuktikan bahwa dia bukanlah pelakunya. Yongjae menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan menjadi panik. Namun, hal yang lebih membuatnya panik segera terjadi. Yongjae malah memberitahu ibu dari preman bahwa pelaku pembunuhan telah ditangkap dan memintanya datang ke kantor polisi. Akibatnya, begitu Sangmuk keluar dari kantor polisi, dia langsung ditabrak oleh ibu preman tersebut. Sementara itu, Litang menyimpan uang deposit pembelian rumah yang diberikan ibunya di bank. Dia menyisihkan gaji yang dia ambil dari minimarket untuk dikembalikan kepada pemilik toko dan berencana menyerahkan diri ke polisi dengan membawa senjata yang digunakan. Namun, begitu dia keluar dari bank, tasnya direbut oleh pencuri yang melintas dengan motor. Pencuri itu hanya tertarik pada uang di dalam tas dan tidak peduli dengan barang-barang lainnya. "Hei, bagaimana dengan ini?" tanya salah satu pencuri. "Apa maksudmu? Buang saja," jawab yang lain. Mereka akhirnya membuang semua senjata Litang ke sungai. Litang yang mengalami patah tulang lengan segera dilarikan ke rumah sakit. Ayah yang malang itu juga sedang menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Detektif Zhang yang tidak menyerah berharap bisa mendapatkan petunjuk pembunuhan dari mulut Sangmuk. Namun, Sangmuk bersikeras mengaku sebagai pelaku. "Anda memikul kesalahan ini bukanlah balas dendam," kata detektif Zhang. "Saya tidak ingin balas dendam. Saya membunuh mereka karena mereka pantas mati," jawab Sangmuk. Detektif Zhang tidak bisa berkata-kata lagi dan pergi. Sangmuk yang menggunakan kursi roda berkeliling di rumah sakit dan tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Namun, di rumah sakit masih ada polisi yang berjaga. Sangmuk menjadi sangat gelisah dan berusaha mengejar Litang untuk menyuruhnya pergi. Dalam kepanikannya, dia terjatuh dari kursi rodanya. Saat itu, ingatannya teringat kembali pada momen kejadian sebenarnya. Pada hari itu, dia sebenarnya sudah siap untuk membunuh kedua preman itu dengan tangannya sendiri. Namun, di detik-detik terakhir, dia ragu. Dia, yang tidak pernah membunuh siapapun sebelumnya, tidak memiliki keberanian untuk maju dan melakukannya. Hanya karena keraguannya itu, seolah-olah langit mendengar permohonannya, tiba-tiba muncul seorang penyelamat di hadapannya. Litang terlibat perkelahian dengan kedua preman itu. Sangmuk berusaha mengejar, tetapi terjatuh.
Ketika dia bangkit, dia menemukan bahwa kedua preman itu sudah tewas di tangan Litang. Bagi Sang Muk, Litang adalah penyelamat, pahlawan yang telah membunuh musuhnya. Kembali ke masa sekarang, Litang mendengar suara dan menoleh. Dia segera bergegas membantu Sang Muk yang terjatuh dan kesulitan bergerak. Namun, Sang Muk menyuruhnya pergi dengan cepat karena ada polisi di sekitar. Semua yang ingin dia katakan sudah dia sampaikan di aplikasi pesan. Sang Muk bahkan tidak bisa menahan diri untuk menarik lengan Litang dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih," katanya. Baru saja turun tangga, Litang langsung diperhatikan oleh detektif Zhang yang segera mengejarnya. Berlari dan dikejar, Litang merasa seperti tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, Sang Muk mengambil segenggam pil tidur dan memakannya. Dia sudah memutuskan untuk mengambil alih kasus ini. Setelah kematian putrinya yang tercinta, satu-satunya keinginannya adalah membunuh kedua brengsek itu. Sekarang, setelah keinginannya terpenuhi, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dan bertemu dengan putrinya di alam baka. Litang melihat akun di ponselnya dan akhirnya mengingat semua yang terjadi pada malam itu. Malam itu, dia dibawa pulang oleh Sang Muk dan seorang misterius. Pada saat yang sama, kakak perempuan dan ibunya yang tidak bisa menghubunginya datang ke rumahnya. Mereka menemukan catatan yang ditulis Litang di kulkas. Apa yang sebenarnya dia tulis? Apakah pembunuhan yang dilakukannya akan berakhir di sini? Waktu pun berlalu, 4 bulan kemudian, seorang jaksa yang mabuk mengira seorang pria yang berdiri di tempat gelap sebagai sopir pengganti. Dia tidak tahu bahwa pria itu, Litang, bukanlah sopir yang akan membawanya pulang, melainkan malaikat maut yang akan mengantarnya ke akhir hayatnya. Semuanya berawal dari pertemuan singkat di keramaian. Litang langsung tahu bahwa pria di hadapannya adalah orang yang bersalah dan pantas mati. Ini adalah kemampuan khusus yang dia miliki sejak lahir. Dia bisa dengan akurat mengidentifikasi orang-orang jahat dari kerumunan dan merasakan dorongan yang tak terbendung untuk membunuh mereka. Yang paling menakjubkan adalah setiap kali dia membunuh, dia selalu bisa lolos tanpa cedera. Sepertinya langit sengaja membantunya. Selalu ada kebetulan yang membantu menyembunyikan bukti-bukti kunci, membuat polisi tidak bisa berbuat banyak terhadapnya. Sang jaksa sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat dan tertidur pulas di dalam mobil. Dia baru terbangun ketika teleponnya berdering. Itu adalah sopir pengganti yang menanyakan lokasinya. Baru saat itu sang jaksa menyadari bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi bukanlah sopir yang dia pesan, dan mobilnya sudah jauh melenceng dari rute pulang yang seharusnya. "Ah, salah Pak, sepertinya ini bukan arah yang benar," katanya. Keesokan harinya, mayat sang jaksa ditemukan. Di kantor polisi, detektif Zhang menghadapi serangkaian kematian yang disebut sebagai kecelakaan belakangan ini. Dia segera menuju ke sebuah apartemen tempat tinggal seorang pemuda gemuk bernama Robin. Robin adalah penggemar berat komik DC dan seorang teknofil. Kamarnya dipenuhi dengan action figure superhero, dan dia selalu berfantasi menjadi superhero yang menyelamatkan dunia. Detektif Zhang langsung menanyakan, apakah kasus-kasus terakhir ini adalah tindakan seorang pelaku kejahatan berantai? "Jadi menurutmu ini adalah kejahatan berantai, ya?" tanya detektif Zhang. Namun, Robin dengan logis memberikan jawaban yang bertolak belakang. "Menurutku, ini tidak seperti kejahatan berantai. Kasus-kasus awal semuanya melibatkan luka tumpul, lebih seperti kejahatan spontan. Tapi kematian sang jaksa baru-baru ini disebabkan oleh tusukan pisau. Meskipun begitu, tidak bisa disingkirkan bahwa pembunuh berantai ini sedang berkembang," jelas Robin. Detektif Zhang setelah mendengar penjelasan ini merasa ada benarnya dan meminta Robin untuk ikut ke kantor polisi. "Ayo ikut aku ke kantor polisi untuk berbicara lebih lanjut," katanya. Alasannya sederhana. Robin memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan kali ini penjelasannya sangat rinci, membuat detektif Zhang curiga bahwa dia terlibat dalam kasus ini. Robin dibawa ke kantor polisi, tetapi dia tetap bungkam. Polisi akhirnya melepaskannya, tetapi mereka terus memantaunya. Tidak lama kemudian, seseorang datang mengantarkan tahu kepada Robin. Pengantar itu ternyata adalah Litang.
"Aku tidak ditahan, ngapain kamu bawa tahu?" tanya Robin. Dia menyuruh Litang segera pergi karena polisi sudah mengawasinya, terutama detektif Zhang yang memiliki insting yang sangat tajam. Tertangkap olehnya pasti bukan pertanda baik. Seperti yang diduga, Litang turun untuk menghadapi polisi lain, tetapi ia tidak bisa lolos dari pengamatan tajam Inspektur Zhang. Begitu melihatnya, Inspektur Zhang langsung mengenali pria yang mengenakan seragam pengantar makanan sebagai Litang, orang yang telah ia cari mati-matian. Seketika amarahnya memuncak. Ia mencurigai bahwa si gendut pasti terlibat dalam kasus ini. Mungkin saja semua korban Litang dipilih olehnya. Namun, saat diinterogasi di kantor polisi, si gendut tetap tidak mau mengakui apapun. Inspektur Zhang pun langsung menyerbu rumahnya dan tanpa basa-basi melancarkan pijatan ala Korea, sebuah teknik kekerasan untuk memaksa seseorang berbicara. Ia ingin mendapatkan bukti dan kebenaran dari si gendut. Namun, si gendut terus bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam kondisi panik akibat dipukuli, ia malah mengungkit peristiwa paling menyakitkan dalam hidup Inspektur Zhang. Kesalahan fatalnya yang membuat seorang pembunuh lolos dari tangannya. Hal ini membuat Inspektur Zhang semakin murka. Pukulannya semakin keras. "Siapa yang kau bilang lolos dariku?" bentaknya. Si gendut malah berteriak balik, "Ini penyalahgunaan wewenang dan penganiayaan." Saat itu, rekan-rekan polisi menangkap seorang pria berpakaian seragam pengantar makanan. Namun, begitu melihatnya, Inspektur Zhang semakin marah. Orang yang mereka tangkap bukan Litang. Ternyata banyak orang di kota itu mengenakan seragam yang sama dan polisi telah mengejar orang yang salah. Saat itulah telepon dari pimpinan polisi berdering. Inspektur Zhang ditegur keras karena menerobos rumah warga tanpa surat perintah dan melakukan perusakan. Insiden ini telah tersebar luas di internet dan menuai kontroversi besar. Barulah Inspektur Zhang sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka komputer si gendut dan menemukan bahwa orang itu sedang melakukan siaran langsung. Seluruh rumahnya penuh dengan kamera tersembunyi. Sadar bahwa dirinya telah dijebak, Inspektur Zhang segera mencabut kamera itu dan hendak menendang si gendut lagi. Namun, si gendut dengan licik mengangkat kamera lain sambil menyeringai. Inspektur Zhang hampir saja kehilangan kendali dan ingin menghajarnya lebih parah, tetapi rekan-rekannya buru-buru menariknya keluar dari tempat itu. Kembali ke kantor polisi, pimpinannya mengamuk dan langsung memarahi kepala bagian yang bertanggung jawab atas tim Inspektur Zhang. Kepala bagian yang tersudut akhirnya membalas dengan kata-kata tajam, yang malah berujung pada pemecatan mereka berdua. Dengan keputusan tersebut, Inspektur Zhang akhirnya diberhentikan sementara dari jabatannya. Pertarungan ini berakhir dengan kemenangan mutlak bagi si gendut dan Litang. Jika ingin mengetahui bagaimana mereka pertama kali bertemu, kisah ini harus ditarik kembali ke 4 bulan yang lalu. Saat itu, Litang merasa ragu terhadap dirinya sendiri setelah membunuh beberapa orang, termasuk perampok yang melakukan pembantaian satu keluarga, seorang pembunuh berantai yang telah buron selama bertahun-tahun, seorang wanita yang membunuh orang tuanya demi klaim asuransi, serta 2 pemuda yang menyebabkan teman sekelas mereka melakukan bundir. Hidupnya dipenuhi ketakutan akan ditangkap polisi. Di tengah pelariannya, seorang misterius mengulurkan tangan kepadanya. Litang pun segera mengemasi barang-barangnya dan memberitahu keluarganya bahwa ia akan pergi ke luar negeri. Namun, kenyataannya, ia menemui orang misterius tersebut. Orang itu ternyata adalah si gendut, Robin. "Aku sudah lama menunggumu," kata si gendut. "Aku berasal dari Daejeon, Litang. Aku yakin bisa membantumu." Impian si gendut adalah menjadi rekan seorang pahlawan super. Dan akhirnya ia menemukan sosok pahlawan yang selama ini ia idam-idamkan, Litang. Baginya, kemampuan khusus yang dimiliki Litang menjadikannya pahlawan sejati, seseorang yang ditakdirkan untuk menghukum kejahatan. Dengan bantuan si gendut, Litang akhirnya memiliki tempat berlindung sementara. Suatu malam ia melihat seorang jaksa dan memutuskan untuk menculiknya. Jaksa itu memohon agar dibiarkan hidup, bersikeras bahwa ia adalah orang jujur yang bekerja keras seumur hidup tanpa pernah melakukan kejahatan. "Katakan padaku," ujar jaksa itu, "apa yang harus aku lakukan? Kesalahanku di mana?"
Litang pun tidak tahu apa kejahatan yang telah dilakukan pria itu. Namun, ia yakin bahwa jaksa itu bukan orang tak bersalah. Dugaan ini terbukti ketika si gendut memeriksa ponsel jaksa dan menemukan rekaman pemerkosaan yang dilakukan olehnya. "Aku bisa menjelaskan," kata jaksa itu panik. "Dengar dulu penjelasanku." Namun, bagi Litang, pria itu hanyalah sampah masyarakat yang pantas mati. Tanpa ragu, ia menghunus pisaunya dan menghabisi nyawa sang jaksa. Fajar pun menyingsing, menandai berakhirnya satu lagi eksekusi keadilan ala Litang. Si gendut mengajaknya untuk kembali dan tinggal bersamanya, tetapi Litang menolak. "Aku ingin tinggal sendiri," katanya. Mereka akhirnya hidup terpisah demi menghindari kemungkinan tertangkap polisi dalam satu operasi besar. Keputusan ini terbukti benar. Berkat instingnya, Litang berhasil lolos dari penggerebekan Inspektur Zhang. Setelah itu, Litang benar-benar melepaskan dirinya dari batasan apapun. Dalam kegelapan, ia mulai menjalankan tugas sebagai malaikat maut, menghabisi nyawa para pendosa tanpa ampun, satu persatu. Suatu hari, seorang pria aneh datang ke restoran tempat ia bekerja paruh waktu. "Aku harus bertemu dengannya," kata pria itu. Dengan bantuan si gendut, Litang telah mengganti identitasnya dan melarikan diri ke Busan untuk menjalani kehidupan baru. Demi bertahan hidup, ia bekerja di sebuah pasar swalayan sebagai penjagal ikan yang tanpa belas kasihan. Pekerjaan ini terasa cocok baginya. Membunuh ikan tidak jauh berbeda dengan membunuh manusia. Di siang hari, ia mengasah keterampilannya menyembelih ikan, dan di malam hari ia menerapkannya pada target sebenarnya. Di swalayan itu ada seorang gadis muda bernama Gyong-ah yang berasal dari luar kota. Gyong-ah memiliki wajah cantik, tetapi ekspresinya selalu terlihat murung, seolah telah mengalami banyak cobaan dalam hidup. Ia bahkan tidak berani menatap mata orang lain secara langsung. Sebenarnya, Gyong-ah memiliki rahasia kelam. Ia adalah perempuan dalam sebuah video viral di internet. Mantan pacarnya, dalam aksi balas dendam keji, telah mengunggah video pribadi mereka ke dunia maya. Sejak saat itu, Gyong-ah menjadi sasaran tatapan kotor para pria dan bahan perbincangan penuh hinaan di internet. Hidupnya pun hancur. Setiap hari ia harus melihat namanya diperbincangkan oleh orang asing dengan kata-kata kotor dan penuh kebencian. Akhirnya ia terpaksa meninggalkan Seoul, mengganti identitasnya dan bersembunyi di kota kecil. Namun, meskipun ia telah memulai kembali kehidupannya, setiap tatapan laki-laki yang tertuju padanya tetap membuatnya ketakutan, seolah disiksa secara perlahan. Ironisnya, perempuan yang tampak rapuh dan pendiam seperti dirinya justru sering menjadi sasaran pelecehan. Suatu hari, seorang wanita paruh baya datang ke swalayan, membawa barang yang diklaim dibelinya 3 hari lalu. Ia tidak memiliki struk pembelian, tetapi tetap menuntut pengembalian uang. Sesuai aturan, barang tanpa struk tidak bisa dikembalikan. Namun, wanita itu malah mengamuk, memaki Gyong-ah habis-habisan. "Terakhir kali juga seperti ini, toko ini memang keterlaluan," bentaknya. "Hah? Setelah barang terjual, kalian tidak peduli lagi?" Akhirnya, manajer datang untuk menengahi situasi. Ia memilih mengembalikan uang wanita itu dan mengantarnya keluar dengan penuh hormat. Namun, Gyong-ah tetap kena teguran keras dari manajer. Melihat kejadian itu, Litang merasa muak. Ia keluar dari swalayan untuk merokok, mencoba meredam kekesalannya. Namun, wanita paruh baya tadi kembali mendekatinya dengan tuduhan aneh. "Kau," katanya marah, "kau yang membuat kotoran burung itu jatuh ke kaca mobilku, kan?" Wanita paruh baya itu bahkan mengancam akan melapor ke polisi. Namun, kali ini dia telah salah memilih lawan. "Baiklah," kata Litang dengan tenang. "Silakan lapor ke polisi." Ia kemudian melanjutkan, "Tapi jika begitu, rekaman CCTV juga pasti menangkapmu saat mengambil barang dari luar swalayan dan mencoba mengembalikannya untuk mendapatkan uang, kan?" Ternyata wanita itu sebenarnya tidak pernah membeli barang dari swalayan. Ia hanya mengambil barang yang masih ditumpuk di luar dan belum sempat dimasukkan ke dalam gudang, lalu berpura-pura meminta pengembalian dana. Setelah kebohongannya terbongkar, wanita itu langsung ketakutan dan kabur dengan panik. Gyong-ah,
Yang menyaksikan kejadian itu mengira Litang membelanya, dan perasaan kagum pun mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, Gyong-ah mencoba mendekati Litang dan mengajaknya berbicara. Namun, pria itu tetap dingin dan acuh tak acuh, membuat Gyong-ah merasa sedikit canggung. Di sisi lain, Detektif Jang sedang menjalani masa skorsing di rumah. Mantan rekannya yang telah pensiun datang berkunjung, dan secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Anjing yang dulu ditemukan memakan jasad pemiliknya kini dipelihara oleh Jang. "Hei, bukankah ini anjing itu?" kata Chung Jin. Jang menjelaskan bahwa tidak ada yang mau mengadopsi anjing tersebut, dan jika dibiarkan, kemungkinan besar akan dieutanasia. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk merawatnya, berharap bisa menemukan petunjuk dari hewan tersebut. Setelah berbasa-basi sejenak, Chung Jin akhirnya mengungkap tujuan kedatangannya. Ia sebenarnya datang untuk membicarakan Yongjae, detektif muda yang selama ini bekerja di bawah Jang. Karena Jang tidak menjawab teleponnya, Yongjae merasa sangat bersalah dan tertekan. Selain itu, ia membawa sebuah temuan penting. Litang diketahui telah pergi ke Busan. Secara kebetulan, Zhang juga menyadari bahwa beberapa kasus pembunuhan dengan pola yang mirip baru-baru ini terjadi di Busan. Mereka pun segera bertindak dan mencari alamat tempat tinggal Litang. Meskipun belum ada cukup bukti untuk menetapkan Litang sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan, ketidakhadirannya dalam waktu lama memungkinkan keluarganya untuk melaporkan dia sebagai orang hilang. Zhang berencana menggunakan laporan orang hilang sebagai cara untuk memulai kembali penyelidikan dan mengejar Litang. "Kami datang untuk memberitahu bahwa kalian bisa melaporkan dia sebagai orang hilang," kata mereka kepada keluarga Litang. Tanpa mengetahui bahwa detektif Zhang kembali memburunya, Litang justru sedang menikmati makan bersama ibunya. Namun, di tengah makan, Gyong-ah tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang pria yang terus menatapnya. Tatapan itu begitu mencolok dan mengingatkan Gyong-ah pada kenangan pahitnya. Rasa sakit yang telah lama terpendam dalam dirinya pun bangkit kembali. Dengan penuh kemarahan, ia berdiri dan menghadapi pria itu. "Apa kau terpesona melihat perempuan yang pernah kau lihat di video mesum?" bentaknya dengan suara gemetar, tetapi penuh kemarahan. "Apa itu membuatmu senang?" Pria itu tampak sedikit canggung dan berusaha menjelaskan bahwa alasannya menatap Gyong-ah adalah karena wajahnya sangat mirip dengan seseorang dari masa kecilnya. Gyong-ah terdiam di tempat. Wajahnya memerah. Perasaan malu dan bingung bercampur menjadi satu. Meski merasa aneh, mereka tetap melanjutkan makan malam bersama. Pada akhirnya, Gyong-ah tidak bisa menyembunyikan keadaan hidupnya dan dengan jujur menceritakan kondisinya saat ini. Pria itu menatapnya dengan sorot mata penuh simpati. Keesokan harinya, Gyong-ah menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika ia mengangkatnya, ternyata itu adalah pria yang makan malam dengannya tadi. Namun, bukannya merasa senang, Gyong-ah justru merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Bagaimana kau tahu nomor teleponku?" tanyanya dengan nada curiga. Pria itu menjelaskan bahwa ia sangat ingin menghubungi Gyong-ah. Jadi ia bertanya kepada teman-teman lama mereka hingga akhirnya mendapatkan nomornya. Ia hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi, karena ia juga pernah menjadi korban pemerasan lewat video call yang menjebaknya. Ketika mereka akhirnya bertemu, Gyong-ah kembali mendesaknya untuk mengatakan dari mana ia mendapatkan nomornya. Pria itu tampak ragu-ragu sebelum akhirnya mengakui bahwa ia meminta bantuan seorang teman yang bekerja sebagai polisi untuk mendapatkannya. Dengan wajah penuh rasa kasihan, ia menceritakan bagaimana hidupnya hancur. Ia tidak bisa kembali ke Seoul, tidak berani memberitahu orang tuanya tentang kejadian yang menimpanya, dan bahkan tunangannya telah meninggalkannya. Mungkin karena merasa memiliki nasib yang sama, Gyong-ah mulai membuka diri dan menceritakan masa lalunya. "Itu bukan salahmu," kata pria itu dengan suara lembut. "Sungguh, bukan salahmu." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gyong-ah mendengar kata-kata penghiburan seperti itu. Ia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dalam kebingungan dan kebutuhan akan kenyamanan, ia membiarkan pria itu menginap di tempatnya. Malam itu mereka pun terlibat dalam hubungan yang lebih intim. Namun, yang tidak Gyong-ah ketahui adalah bahwa pria itu sebenarnya tidak benar-benar putus dengan tunangannya.
Ia bahkan berencana untuk segera kembali ke Seoul. Beberapa hari kemudian, pria itu datang mencarinya di supermarket. Dari kejauhan, Lee Tang melihat pria itu menelepon seseorang dengan suara mesra, lalu berbalik dan menggenggam tangan Gyong Ah dengan penuh kepura-puraan. Sebuah firasat buruk menyelimuti Lee Tang. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan pertanda baik. Di malam hari, Gyong Ah menemukan video undangan pernikahan di ponsel pria itu. Ia pun marah besar, dan pertengkaran pun tak terhindarkan. Dalam amarahnya, pria itu akhirnya mengakui bahwa ia tidak pernah memiliki teman polisi. Ia mendapatkan nomor Gyong Ah dengan membongkar sampahnya dan menemukan informasi dari paket pengiriman yang terbuang. Lebih mengejutkan lagi, semua ceritanya tentang mengalami nasib yang sama. Dan meminta belas kasihan Gyong Ah hanyalah kebohongan belaka. Apakah benar-benar ada kasus pemerasan video call ini? Aku berbohong hanya untuk mendekatimu, jawab pria itu dengan santai. Topeng kepura-puraannya akhirnya runtuh sepenuhnya. Dengan nada sinis ia melanjutkan, kau yang menggoda aku lebih dulu. Kenapa sekarang menyalahkanku? Lalu dengan wajah penuh amarah ia menghina Gyong Ah dengan kata-kata kasar. Gyong Ah yang dipenuhi kemarahan bersikeras bahwa ia akan memberitahu tunangan pria itu tentang semua yang terjadi. Namun, sebelum ia bisa bertindak, pria itu tiba-tiba mencekik lehernya dengan keras. Beberapa menit kemudian, Gyong Ah tidak lagi bernyawa. Ia kini hanya sebuah tubuh dingin yang tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Keesokan harinya, Lee Tang menerima kabar tentang kematian Gyong Ah. Sementara itu, seorang pria asing datang mencarinya. Ketika Lee Tang hendak pergi, ia melihat seseorang masuk melalui pintu utama, Detektif Zhang. Seakan menghadapi bahaya dari dua arah, Lee Tang segera panik dan mencoba melarikan diri melalui pintu kecil. Namun, di tempat gelap, ia tersandung oleh kaki seseorang yang menunggunya di sana. Saat melihat pria aneh itu muncul dari balik rak, Lee Tang merasakan ketakutan yang menusuk tulang. Orang ini pasti sangat berbahaya. Tangannya telah menumpahkan begitu banyak darah. Bangun. Kau ikut denganku ke suatu tempat, kata pria itu dengan dingin. Lee Tang tidak ingin ikut dengannya. Dengan sekuat tenaga, ia berbalik dan berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, pria yang telah membunuh Gyong Ah menerima kenyataan pahit. Ia mengidap penyakit menular seksual. Ia berpikir bahwa Gyong Ah yang menularkannya, dan kini ia kebingungan bagaimana menjelaskan hal ini kepada tunangannya yang akan segera dinikahinya. Namun, sebelum ia sempat mencari cara untuk mengaku, tunangannya justru lebih dulu mengungkapkan sesuatu. "Kak, aku sangat menyesal," kata tunangannya dengan suara penuh rasa bersalah. "Aku hanya sekali berselingkuh." Ironisnya, pria yang dulu menghancurkan hidup orang lain kini merasakan pengkhianatan yang sama. Ia bahkan tertawa marah mendengar pengakuan itu. Setelah menutup telepon, ia kembali ke rumahnya, tidak menyadari bahwa seorang pria berbahaya telah mengincarnya. Pria itu bernama Song Chon, mengaku sebagai seorang detektif dan langsung menekan pria itu dengan pertanyaan tentang Gyong Ah. Meskipun merasa ketakutan, pria itu tetap berusaha mengelak dan menyalahkan Gyong Ah atas segalanya. Awalnya, Song Chon ingin membiarkannya hidup sebagai umpan untuk menjebak Lee Tang. Namun, melihat betapa tanpa malunya ia berbohong, ia merasa tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Setelah memaksanya menulis surat penyesalan, pria itu langsung membunuhnya. Sementara itu, Detektif Zhang yang awalnya mencari petunjuk di supermarket langsung menuju kediaman Lee Tang. Namun, saat tiba di sana, tempat itu sudah dibersihkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Yongjae bergegas menuju kediaman pria bejat itu, tetapi tanpa disadari ia melewati Song Chon, pembunuh yang baru saja meninggalkan tempat kejadian. Lebih buruk lagi, ia terkena dampak dari ledakan yang telah dirancang oleh si pembunuh untuk menghancurkan bukti di lokasi tersebut. Sementara itu, Lee Tang yang mengetahui bahwa Detektif Zhang telah mengejarnya hingga Busan, segera kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya sebelum melarikan diri. Namun, kali ini, baru saja ia keluar dari apartemen, ia melihat seorang pria mencolok dengan headphone dan pakaian mencolok di dalam lift. Sekali lihat saja, Lee Tang langsung tahu bahwa pria itu bukan orang biasa. Dia adalah sosok yang sama jahatnya. Jika dalam keadaan normal,
Litang mungkin akan langsung menghabisinya. Namun, saat ini yang terpenting baginya adalah melarikan diri, bukan mencari masalah. Tanpa banyak berpikir, ia memilih untuk pergi begitu saja. Sayangnya, sikap acuh tak acuhnya justru membuat pria headphone itu merasa tidak puas. Dengan licik, pria itu mencuri kunci cadangan dari penjaga apartemen dan membuka pintu rumah Litang. Tanpa ragu, ia menyemprotkan api ke seluruh ruangan, membakar semua barang di dalamnya. Saat polisi tiba di tempat kejadian, mereka tidak menemukan apapun. Jejak keberadaan Litang benar-benar lenyap. Polisi yang marah segera membawa pria headphone itu ke kantor untuk diinterogasi. Sementara itu, Detektif Zhang mendapatkan kabar dari rekannya yang terluka dalam ledakan. Dengan suara lemah, Yongjae memberitahu sesuatu yang mengejutkan. "Detektif Zhang, aku melihat pria itu." Detektif Zhang tidak menyangka bahwa kasus pembunuhan ini ternyata berkaitan dengan seorang tersangka yang telah ia buru selama bertahun-tahun. Perasaan frustrasi semakin memuncak ketika ia menerima panggilan dari rumah sakit. Dokter memberitahunya bahwa kondisi ayahnya yang telah lama menjadi koma semakin memburuk. Ayahnya tidak lagi bisa bernapas sendiri. Jika ia ingin tetap hidup, ia harus dipasangi alat bantu pernapasan. Namun, jika alat itu digunakan, kualitas hidupnya akan menurun drastis. Tanpa alat itu, ayahnya akan segera meninggal. Detektif Zhang hanya bisa menatap surat persetujuan medis di tangannya. Tidak tahu apakah harus menandatanganinya atau tidak. Di sisi lain, Robin baru saja pulang ke rumah ketika ia kedatangan seorang tamu tak diundang, yaitu Song Chon. Ruangan sekecil ini, kenapa kau memasang begitu banyak peralatan?" kata pria itu sambil melihat sekeliling. "Kamera pengintai, alat penyadap." Robin tampak tegang dengan kehadiran pria itu, sementara Song Chon justru bertingkah seolah mereka sudah lama saling mengenal. "Dulu, kau pernah menyebutku sebagai pahlawan di zaman ini," lanjut pria itu dengan senyum penuh arti. Ternyata di masa lalu, Robin pernah merekrut pria ini untuk membantunya dalam sebuah misi rahasia, menjadikannya sebagai pahlawan super dengan metode yang jauh dari kata mulia. Dulu, pria yang dikenal sebagai Song Chon adalah eksekutor keadilan, menghukum kejahatan dengan caranya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya nyawa yang ia habisi, sisi kemanusiaannya benar-benar lenyap. Ia menjadi mesin pembunuh tanpa belas kasihan, menuduh orang-orang tak bersalah dengan berbagai kejahatan dan menghabisi mereka tanpa berpikir panjang. Membunuh bukan lagi soal keadilan bagi Song Chon, melainkan tentang memuaskan naluri haus darahnya yang tak tertahankan. Kini, ia mengalihkan perhatiannya pada Litang, orang yang baru saja direkrut oleh Robin sebagai mitra barunya. "Kau kan baru saja menemukan seseorang yang baru, bukan?" katanya dengan nada santai. "Ayo, perkenalkan dia padaku." Sebagai bentuk ancaman terhadap Robin dan Litang, Song Chon juga mencuri sebuah buku dari brankas Robin. Buku itu bukan sekadar barang biasa, melainkan barang bukti penting dalam kasus yang tengah ditangani oleh jaksa. Jika buku itu jatuh ke tangan polisi, maka status Litang sebagai pembunuh akan semakin sulit disangkal. Robin merasa dilema dan tersiksa batinnya, tetapi ia hanya bisa menyaksikan Song Chon pergi dengan penuh percaya diri. Namun, baru saja pria itu keluar dari apartemen, ia bertemu dengan Yongjae yang datang untuk menanyai Robin. Tanpa ragu, Song Chon langsung menyerang detektif itu, membuatnya pingsan sebelum melemparkannya dari lantai atas. Robin, seperti yang sudah diduga, kembali dibawa ke kantor polisi. Namun, ia menolak berbicara dengan polisi lain dan hanya mau memberi informasi kepada detektif Zhang. "Orang itu, dia Song Chon," ujar Robin. "Dia yang melukai detektif muda itu." Selain memberikan informasi tersebut, Robin juga menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti yang bisa membantu detektif Zhang menangkap Song Chon. Dengan bukti itu, kemungkinan besar Song Chon bisa segera ditangkap. Namun, detektif Zhang hanya mencibir dan melemparkan berkas-berkas itu kembali ke Robin. Robin hanyalah orang yang suka memanfaatkan orang lain demi tujuannya sendiri, pikirnya. Dulu ia yang memilih Song Chon sebagai mitranya. Namun,
Ketika ia menyadari bahwa pria itu bukanlah pahlawan super yang ia inginkan, ia pun membuangnya begitu saja. Bahkan, secara diam-diam, Robin telah mengumpulkan berbagai bukti kejahatan Song Chon. Yang lebih mengerikan lagi, meskipun Robin adalah dalang dari semua ini, ia tetap berhasil menjaga tangannya tetap bersih, seolah-olah ia tak bersalah sama sekali. Detektif Zhang tahu pasti bahwa kali ini pun Robin hanya ingin memanfaatkannya untuk menyingkirkan Song Chon. Dengan nada tajam, ia bertanya, "Apakah kau melakukan hal yang sama dengan Li Tang? Apakah dia hanya pionmu? Dan begitu dia tak berguna lagi, kau akan menyingkirkannya juga?" Namun, Robin dengan tegas menjawab, "Tidak, Li Tang berbeda." Detektif Zhang tak tertarik mendengar lebih lanjut. Ia mengabaikan Robin dan memilih untuk pulang ke rumah. Lagi pula, saat ini ia masih dalam status skorsing, jadi lebih baik ia menghabiskan waktu di rumah dan memberi makan anjingnya. Keesokan harinya, kepala departemen yang baru diangkat tiba-tiba datang menemui detektif Zhang. Ternyata Song Chon kembali mengamuk dan membunuh banyak orang. Kali ini, hanya karena sepasang kekasih muda membuat kesulitan bagi seorang sopir di jalan, ia langsung menculik mereka. Awalnya, Song Chon berniat menyelamatkan sang gadis karena usianya masih muda dan masih berstatus mahasiswa. Namun, ketika ia meminta gadis itu untuk menuliskan sesuatu dan menyadari bahwa dia tidak membawa pena, ia langsung menganggap gadis itu bukan murid yang baik. Tanpa ragu, ia pun membunuhnya dan melemparkan tubuhnya dari gedung tinggi. Masalahnya, gadis itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah cucu dari seorang konglomerat kaya raya. Kematian gadis itu membuat keluarganya murka. Baik dunia kriminal maupun pihak berwenang sama-sama mengeluarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Song Chon. Di kepolisian, orang yang paling mengenal Song Chon adalah detektif Zhang. Bertahun-tahun, ia berusaha menangkap pria itu karena dendam pribadi ayahnya yang dulu seorang polisi menjadi korban serangan Song Chon hingga berakhir dalam kondisi koma. Dengan latar belakang ini, detektif Zhang dianggap sebagai orang yang paling cocok menangani kasus tersebut. "Kau harus menangkapnya untukku," kata kepala departemen. "Bantu aku mendapatkan promosi." Untuk membujuknya agar kembali bertugas, kepala departemen langsung mengaktifkan kembali status pekerjaan detektif Zhang. Di sisi lain, Robin tidak mengetahui bahwa detektif Zhang telah kembali menangani kasus ini. Mengira bahwa detektif itu enggan mengejar Song Chon, Robin memutuskan untuk menemui keluarga konglomerat yang putrinya dibunuh oleh Song Chon tadi. Ia menyerahkan semua informasi yang dimilikinya tentang Song Chon kepada mereka. Keluarga konglomerat pun segera bersiap. Mereka tidak hanya ingin menangkap pria itu, tetapi juga membalas dendam atas kematian putri mereka. Saat diskusi berlangsung, Robin tiba-tiba menerima telepon dari Li Tang. Selama ini Li Tang menghindar dan tidak ingin terlibat dalam urusan apapun. Namun, ia sadar bahwa melarikan diri bukanlah solusi jangka panjang. Ia akhirnya memutuskan untuk menghadapi masalah dan menelepon Robin untuk menanyakan hubungan sebenarnya antara dirinya dan Song Chon. Robin pun dengan jujur menceritakan bagaimana ia pertama kali mengenal Song Chon. Mendengar cerita itu, Li Tang membuat keputusan. "Perkenalkan aku padanya," katanya tegas. Robin terkejut, tetapi dengan kehadiran Li Tang mereka tidak perlu lagi bersusah payah mencari keberadaan Song Chon. Mereka hanya perlu menyampaikan pesan bahwa Li Tang ingin bertemu dengannya, dan pasti Song Chon akan muncul dengan sendirinya. Pada waktu yang telah disepakati, mereka bertemu di sebuah kafe yang sudah tidak beroperasi. Begitu melihat Li Tang, Song Chon terlihat sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun ia membunuh banyak orang. Tetapi menemukan target yang benar-benar pantas menerima kematian bukanlah hal yang mudah. Akibatnya, ia sering membunuh secara sembarangan. Namun, dengan kehadiran Li Tang, seseorang yang mampu mengenali siapa yang benar-benar bersalah, Song Chon yakin bahwa pekerjaannya akan menjadi jauh lebih mudah dan memuaskan. Robin adalah tipe orang yang begitu rekannya melakukan kesalahan dalam pembunuhan, ia akan segera meninggalkannya dan diam-diam mengumpulkan bukti untuk menjebloskan rekannya ke penjara. Namun, Song Chon berbeda. Baginya, meskipun seseorang terbunuh secara keliru, itu adalah harga yang harus dibayar demi keadilan. Ia pun menyarankan Li Tang agar tidak lagi berurusan dengan Robin dan bergabung dengannya.
Kau ingin bekerja denganku? Song Chon bertanya. Litang menganggap pria itu gila. Tanpa ragu ia menghunus pisau dan berusaha menusuknya. Tetapi Song Chon sudah siap. Dengan pengalaman puluhan tahun, ia dengan mudah menangkis serangan Litang dan menjatuhkannya ke lantai dalam satu gerakan. Saat Litang nyaris kehilangan nyawanya, Robin akhirnya tiba bersama orang-orang suruhan keluarga konglomerat tadi. Melihat kesempatan, Litang segera melarikan diri dari kafe tersebut. Namun, saat sampai di luar, ia mendapati Robin telah diikat oleh orang-orang keluarga konglomerat yang merasa Robin terlalu banyak bicara. Litang buru-buru melepaskannya dan menuntut penjelasan. "Kenapa kau masih menyimpan bukti kejahatanku?" tanyanya dengan marah. Robin tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. "Ini bagian dari rencana," katanya. "Aku masih punya rencana. Bisa tidak kau percaya padaku sekali lagi?" Namun, Litang sudah muak dengan semua ini. Ia terlalu takut. Di dalam kafe, Song Chon dikepung oleh banyak orang, tetapi ia sama sekali tidak gentar. Dengan tenang, ia mengeluarkan pistol yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan melepaskan tembakan peringatan. Meski hanya peluru kosong, tembakan dari jarak dekat tetap mematikan. Untungnya, pistolnya hanya bisa menampung 5 peluru dalam sekali isi. Menyadari hal ini, para penyerang merasa memiliki keunggulan jumlah dan segera menyerbu ke arahnya. Namun, Song Chon tidak gentar. Satu tangan memegang pistol, satu tangan memegang pisau, ia menerobos kerumunan dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, semua lawannya terluka parah. Orang terakhir yang masih berdiri terpaksa menuruti perintah Song Chon. Di bawah ancaman, ia menghubungi atasannya dan melaporkan bahwa mereka gagal menangkap target. Setelah itu, ia memperingatkan Song Chon bahwa keluarga konglomerat sedang mencarinya dan berjanji akan menangkapnya hidup-hidup untuk membuatnya mengalami nasib yang sama dengan cucu mereka. Pernyataan ini justru membuat Song Chon semakin tertarik. "Konglomerat ya?" katanya dengan nada sinis. "Aku ingin tahu apakah kepala seorang konglomerat Korea benar-benar lebih keras daripada orang biasa." Ketika polisi akhirnya tiba di kafe, mereka hanya menemukan pemandangan mengerikan. Mayat berserakan di mana-mana. Inspektur Zhang tiba-tiba teringat alasan mengapa ia menjadi polisi. Ayahnya juga seorang polisi, tetapi ia tidak pernah mengaguminya. Ayahnya memperlakukannya dengan buruk, seringkali marah tanpa alasan. Suatu hari, Zhang kecil hanya membuka laci meja kerja ayahnya di kantor polisi dan melihat foto keluarga mereka. Namun, hal itu cukup untuk membuat ayahnya memarahinya habis-habisan di depan seluruh kantor. Dalam satu kejadian lainnya, ketika ia dipermalukan dan dipukuli di depan umum, ia menahan air matanya dan tidak meminta maaf. Ayahnya, yang tidak mendapatkan reaksi yang diinginkan, akhirnya berhenti menyiksanya. Dari pengalaman itu, Zhang menyadari satu hal. Jika seseorang tidak bereaksi sesuai dengan kehendak orang lain, maka ia tidak bisa dikendalikan. Sementara itu, Litang dan Robin telah menjual semua harta benda mereka untuk melarikan diri. "Kita akan pergi ke tempat di mana tidak ada yang bisa menemukan kita," kata Robin. "Kemana?" tanya Litang. "Ke selatan," jawab Robin. Sebelum pergi, Litang menyempatkan diri untuk pulang ke rumah sekali lagi. Namun, ia tidak bisa secara terang-terangan menemui ibu dan kakaknya. Ia hanya berdiri di tempat tersembunyi dan menyaksikan ibunya menangis karena kehilangan dirinya. Inspektur Zhang tidak mengetahui rencana pelarian Litang dan Robin. Namun, bagi polisi mereka bukan lagi target utama. Prioritas mereka sekarang adalah menemukan Song Chon. Sebagai mantan detektif, Song Chon sangat mahir menghindari pengawasan kamera. Hanya ada beberapa tempat yang berhasil merekam keberadaannya. Dari rekaman itu, Zhang menyadari bahwa target Song Chon adalah ketua keluarga konglomerat. Lalu, di mana sebenarnya ketua konglomerat itu? Setelah diselidiki, ia ditemukan sedang berada di sebuah klub pribadi, menikmati layanan yang tidak pantas. Zhang segera bergerak menuju lokasi itu, tetapi Song Chon sudah lebih dulu bertindak. Song Chon terlebih dahulu menculik sekretaris ketua konglomerat. Melalui sekretaris itu, ia menemukan lokasi klub pribadi tersebut. Ia kemudian menyandera seorang gadis pendamping di dalamnya dan memerintahkan gadis itu untuk memberi instruksi kepada para pengawal di luar.
agar tidak masuk ke ruangan selama setengah jam ke depan. Para pengawal tidak curiga sedikit pun. Mereka berpikir bahwa sang ketua konglomerat yang baru saja kehilangan cucunya mungkin sedang mencari pelampiasan emosional dengan seorang gadis muda. Dengan reputasi ketua itu, apapun yang ia lakukan tidak lagi mengejutkan mereka. Di Korea Selatan, keluarga konglomerat memiliki kekuatan luar biasa. Kekayaan pria tua itu dibangun di atas keringat dan darah banyak orang. Song Chon merasa bahwa membunuhnya adalah tindakan demi keadilan. Namun, tepat sebelum ia bisa melaksanakan rencananya, Inspektur Jang menerobos masuk, menghentikan segalanya. Turunkan senjata. Tangan ini memegang arteri karotis, kata Song Chon. Jika aku menariknya, dia akan mati. Song Chon menyandera ketua konglomerat dan mencoba bernegosiasi. Namun, Inspektur Zhang memilih untuk langsung melepaskan tembakan. Baru saat itulah Song Chon menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Itu kau kan? Bertahun-tahun lalu, ketika Song Chon baru saja bergabung dengan kepolisian, Inspektur Zhang masih kecil dan memanggilnya paman. Tapi yang terlintas dalam benak Zhang bukanlah masa-masa itu. Ia teringat saat masih bersekolah, ketika pertama kali melihat Song Chon di kantor polisi. Lalu ia pulang ke rumah dan mendengar seseorang menelepon ibunya dengan suara penuh rahasia. "Apa yang kau lakukan menelepon ke rumah?" tanya ibunya dengan nada menyalahkan. Di ujung telepon, pria itu menjawab, "Hari ini aku melihat anakmu di kantor polisi." Saat itulah Zhang menyadari, Song Chon telah merebut ibunya dari ayahnya. Namun, itu belum cukup. Pria ini juga telah menghancurkan hidup ayahnya, menjadikannya koma selamanya. Pria ini telah menghancurkan keluarganya, menghancurkan hidupnya. Zhang ingin menarik pelatuk saat itu juga. Song Chon menyadari bahwa tidak ada gunanya bernegosiasi. Zhang tidak berada di sana untuk menyelamatkan ketua konglomerat. Ia datang untuk membunuhnya. Sambil tertawa, Song Chon menarik keluar jarum baja yang tertancap di leher ketua konglomerat. Darah muncrat ke segala arah. Kini, ia kehilangan sandera. Polisi segera menyerbu dan menjatuhkannya ke tanah. Semua orang mengira bahwa kasus ini telah berakhir. Kepala bagian kepolisian bahkan sudah membayangkan dirinya di depan kamera, memberikan wawancara, serta merencanakan promosi dan kenaikan gajinya. Namun, tak ada yang menduga bahwa dalam perjalanan menuju penjara, Song Chon berhasil merebut pistol dari seorang petugas. Ia menembak, menyebabkan kecelakaan mobil, dan berhasil melarikan diri. Sekarang, tidak ada lagi promosi atau kenaikan gaji. Yang lebih buruk, insiden ini sangat mencoreng nama kepolisian. Bagaimana bisa seorang tahanan berhasil kabur dalam perjalanan? Untuk segera memperbaiki citra mereka, kepala bagian memutuskan untuk menjadikan Litang dan Robin sebagai kaki tangan Song Chon dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. 3 orang kini menjadi buronan. Siapapun yang tertangkap lebih dulu akan menjadi penyelamat wajah kepolisian. Berita pencarian buronan berusia 25 dan 34 tahun tersebar di seluruh media. Keluarga dan teman-teman Litang tak percaya saat melihat wajahnya muncul dalam daftar pencarian orang. Yang paling sulit dipercaya adalah Litang sendiri. Tepat saat itu, Robin menerima telepon dari Song Chon. "Datanglah ke pabrik di Wushan," katanya. "Kau tahu di mana itu kan?" Di sisi lain, Inspektur Zhang menerima telepon dari rumah sakit. Ia mendapat kabar bahwa ibunya telah menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan perawatan ayahnya. Namun, di detik terakhir, Zhang berubah pikiran. Ia tidak bisa membiarkan ayahnya pergi begitu saja. Dengan keputusan bulat, ia meminta agar alat bantu kehidupan tetap dipasang. Saat tiba di rumah sakit, Ibu Zhang tidak merasa lega melihat suaminya telah dipasangi alat bantu kehidupan. Yang ada hanyalah ketidakmengertian. Ibu dan anak itu saling bertatapan sejenak sebelum Zhang menggunakan pekerjaannya sebagai alasan untuk pergi. Namun, ia tidak menyangka bahwa Robin akan datang menemuinya. Ternyata Robin telah meninggalkan Litang, membiarkannya melarikan diri sendiri. Sementara itu, Robin sendiri membawa bukti terkait Song Chon serta lokasi pertemuan mereka, lalu mencari Zhang untuk menangkapnya bersama. "Aku sepertinya tahu di mana Song Chon berada," kata Robin.
menjelaskan alasannya datang menemui Zhang. Namun, Zhang tidak ingin terlibat. Prinsipnya adalah tidak bertindak atas kemauan orang lain agar tidak dikendalikan. Ia menolak keras permintaan Robin dan menyuruhnya mencari partner lain. Namun, tepat setelah menolak, Zhang menerima telepon yang mengejutkannya. Ia mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Song Chon, pria gila itu, ternyata pergi ke rumah sakit, membius ibunya, lalu mencabut alat bantu kehidupan ayahnya dengan tangannya sendiri. Kabar ini membuat Zhang benar-benar murka. Dengan mata merah penuh amarah, ia menyeret Robin bersamanya untuk membunuh Song Chon. Saat tiba di rumah sakit dan melihat jasad ayahnya, Zhang menerima ucapan belasungkawa dari rekan-rekannya yang berjanji akan mengurus pemakaman. Namun, Zhang hanya memiliki satu tujuan, membunuh Song Chon. Ia langsung mengemudikan mobil keluar dari rumah sakit, tetapi tanpa sengaja menabrak kepala bagian kepolisian. Masalahnya, di dalam mobilnya ada Robin, yang sekarang menjadi buronan. Sembunyi, perintah Zhang. Robin buru-buru bersembunyi di sela-sela kursi, nyaris tidak terlihat oleh kepala bagian. Sementara itu, Li Tang menyadari bahwa Robin telah meninggalkannya dan memilih menghadapi Song Chon sendirian. Tak ingin berdiam diri, ia merebut sebuah skuter listrik untuk pergi ke pabrik tempat pertemuan. Namun, di tengah jalan, skuter itu kehabisan daya, memaksanya berlari. Setelah kelelahan, ia mencuri sebuah mobil rongsokan untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Zhang dan Robin melaju dengan kecepatan penuh menuju pabrik. Robin, yang duduk di kursi belakang, terus mengoceh tentang rencananya menangkap Song Chon. Namun, Zhang memperingatkannya agar tidak terlalu percaya diri. "Setelah kita bereskan Song Chon, kau yang berikutnya," ujarnya dingin. Robin tidak terkejut mendengar ancaman itu. Ia hanya meminta satu hal. "Aku tidak masalah jika harus disingkirkan, tapi bisakah kau membiarkan Li Tang pergi? Bagaimanapun juga, kau tahu betul bahwa yang ia bunuh hanyalah orang-orang yang memang pantas mati. Kau paham itu, kan?" lanjut Robin, sebelum mulai menceritakan satu persatu kasus Li Tang. Robin mulai menceritakan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang dibunuh oleh Li Tang. Namun, hal ini justru semakin memancing amarah Zhang. "Kau pikir kau ini Tuhan?" bentaknya. "Apa hakmu menentukan siapa yang pantas dihukum mati?" Robin pun balik bertanya, "Bukankah kau juga ingin membunuh Song Chon hanya karena urusan pribadimu?" Zhang terdiam, tidak bisa membalas. Dengan penuh amarah, ia masuk ke dalam mobil dan membawa Robin menuju pabrik. Di pabrik, Song Chon terkejut melihat Robin datang seorang diri. Tetapi dengan cepat ia menyadari bahwa Robin pasti membawa bantuan. Benar saja, Zhang keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata dengan dingin, "Aku bukan datang untuk menangkapmu. Aku datang untuk membunuhmu." Saat itu, Li Tang akhirnya tiba di lokasi, menciptakan situasi saling berhadapan tiga arah. Song Chon yang pertama kali menyerang langsung menembak ke arah Li Tang. Zhang pun segera mengangkat pistolnya dan baku tembak dengan Song Chon. Tetapi keduanya berlindung di balik benda-benda di sekitar mereka, membuat tembakan mereka meleset. Di tengah cahaya yang berkedip-kedip, Li Tang memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap dari belakang dan menikam Song Chon. Terluka, Song Chon merintih kesakitan tetapi masih sempat menembakkan pelurunya lagi. Beruntung, tembakan itu tidak mengenai siapapun. Zhang segera mengambil kesempatan, dan saat Robin serta Li Tang masih bertarung dengan Song Chon, ia mengarahkan senjatanya dan menembak. Peluru itu mengenai Song Chon, tetapi tak disangka, peluru yang menembus tubuh Song Chon juga mengenai Robin tepat di jantungnya. Li Tang menatap tubuh tak bernyawa Robin dengan ekspresi tak percaya, campuran antara keterkejutan dan duka. "Kak," katanya lirih. Dengan mata penuh kemarahan, Li Tang menatap Song Chon dan bertanya, "Kenapa kau muncul? Kenapa harus mendekati kami? Kita bisa saja hidup masing-masing tanpa harus saling terlibat." Namun, Song Chon hanya tersenyum sinis. "Dunia ini butuh orang-orang seperti kita untuk menegakkan keadilan," katanya. "Tapi aku sendiri sudah tidak bisa membedakan siapa yang layak mati dan siapa yang tidak. Karena itulah, lanjutnya, ia mencari Li Tang. Ia ingin tahu bagaimana Li Tang bisa membedakan hal itu." "Kau merasa istimewa?" tantangnya. "Apa kau benar-benar berbeda dariku?"
Sementara itu, Zhang mendengar semua ini dengan penuh kebencian. Bagi Songchon, Zhang hanyalah bocah yang tidak mengerti apa-apa, tetapi ikut campur dalam kekacauan ini. Namun, Zhang tidak peduli. Ia hanya ingin mengakhiri semuanya. "Cukup," katanya dengan suara dingin. Zhang akhirnya mengetahui bahwa orang yang pernah tidur dengan ibunya bukanlah Songchon, melainkan Park Gwangju. Namun, Songchon justru tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. "Park Gwangju, bocah ini, dia adalah junior ayahmu." Zhang tercengang. Selama ini, kepala departemen yang selalu merawatnya ternyata adalah pria yang berselingkuh dengan ibunya. Dalam kebingungannya, Songchon memutuskan untuk mengungkap seluruh kebenaran yang terjadi di masa lalu. Dulu, ketika Songchon baru saja lulus dari akademi kepolisian, ia masuk ke kepolisian dengan penuh semangat. Namun, atasannya saat itu adalah ayah Zhang, yang selalu menghalanginya untuk naik pangkat dan terus menghambat karirnya. Semua ini terjadi karena Songchon adalah anak seorang pembunuh. Meski telah berusaha keras dan membuktikan kemampuannya, ia tetap menerima perlakuan buruk dari ayah Zhang. Sampai suatu hari, seorang wanita tua asal Tiongkok Korea yang bekerja sebagai juru masak di kantin mereka memutuskan untuk pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Sebagai seseorang yang baik hati, Songchon berinisiatif mengumpulkan dana dari rekan-rekan kerja untuk membantu wanita tua itu. Saat itulah ayah Zhang menyerahkan sekotak suplemen kesehatan kepadanya dan memintanya untuk memberikannya kepada wanita tua tersebut. Namun, tanpa diketahui oleh siapapun, kotak itu ternyata bukanlah hadiah biasa. Beberapa hari kemudian, Songchon terkejut saat melihat berita di televisi bahwa wanita tua itu ditangkap oleh bea cukai Tiongkok. Kotak suplemen yang diberikan oleh ayah Zhang ternyata berisi 30 gram narkotika. Tanpa mengetahui apa-apa, wanita tua itu dijebak dan akhirnya dipenjara sebagai pengedar narkoba. Sebagai negara dengan hukum narkotika paling ketat di dunia, Tiongkok tidak memberi keringanan hukuman bagi wanita tua itu. Dalam keputusasaan, Songchon mencari ayah Zhang untuk meminta penjelasan. Ia berharap bahwa semua ini hanyalah bagian dari operasi rahasia kepolisian. Namun, kenyataannya jauh lebih gelap. Ayah Zhang hanyalah seorang polisi korup yang menyalahgunakan wewenangnya. Saat itulah Songchon teringat bagaimana saat kecil Zhang pernah secara tidak sengaja membuka laci ayahnya dan langsung dimarahi dengan kemarahan yang luar biasa. Kini semuanya masuk akal. Ayah Zhang takut anaknya menemukan narkoba yang ia sembunyikan. Dalam kemarahan dan kesedihan yang memuncak, Songchon mendengar ayah Zhang mengejeknya, mengingatkannya bahwa dia hanyalah anak seorang pembunuh. Kata-kata itu memicu sesuatu dalam dirinya. "Kau anak seorang pembunuh," kata ayah Zhang dengan sinis. "Dan kau bekerja di unit kejahatan berat? Apa itu masuk akal?" Dalam kemarahan yang tak terbendung, Songchon merebut tongkat pemukul dari tangan atasannya dan mulai memukulinya dengan brutal. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pukulan demi pukulan terus mendarat hingga ayah Zhang akhirnya jatuh dan menjadi koma, tidak pernah bisa bangun lagi. Dan sekarang, Zhang berdiri di hadapan Songchon mengetahui seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Sekarang, Zhang juga menjadi anak seorang pendosa. Ayahnya adalah polisi korup. Ibunya adalah wanita yang berselingkuh. Inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Wajah Zhang berubah sepenuhnya saat kebenaran ini menghantamnya. Li Tang, yang menyaksikan perubahan ini, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia tahu, jika tidak menghentikan Zhang sekarang, pria itu akan benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Karena itu, ia berdiri di depan moncong pistol Zhang. Zhang belum pernah membunuh seseorang sebelumnya. Dan sekarang pun ia tidak boleh membunuh. Ia sangat sadar bahwa jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Namun, Zhang sudah dikuasai amarah. Bahkan dengan Li Tang di depannya, ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dengan suara yang penuh kebencian, Zhang bertanya kepada Li Tang apa bedanya dia dengan Songchon. Bukankah mereka semua sama? Bukankah mereka semua memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati? Jika demikian,
Bukankah wajar jika Zhang juga membunuh siapapun yang ia anggap pantas mati? Litang menatapnya dan bertanya balik, "Lalu, bagaimana dengan dirimu sendiri?" Saat ini Zhang sedang menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang harus mati, sama seperti yang dilakukan Song Chon. Lalu apa bedanya dirinya dengan orang yang ia benci itu? Pertanyaan ini membuat Zhang ragu untuk beberapa detik. Namun, dalam sekejap, Song Chon menarik pisau kecil yang tertancap di tubuh Litang dan menyerangnya dari belakang. "Doar!" Suara tembakan menggema. Song Chon tersentak dan jatuh terhuyung-huyung. Zhang melangkah maju lalu menembaknya lagi. 1 tembakan, 2 tembakan, 3 tembakan. Hingga akhirnya Song Chon tidak lagi bergerak. Namun, Litang kembali menangkap tangan Zhang dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Ia meminta Zhang untuk menghabisinya. "Aku kembali hari ini untuk mengakhiri semuanya," katanya. "Jika aku tidak mati, semua ini tidak akan pernah selesai." Inilah perbedaan Litang dan Song Chon. Dalam dirinya masih ada kebaikan yang tersisa. Zhang menatapnya, tetapi kali ini ia tidak bisa menarik pelatuknya. "Urus dirimu sendiri," katanya akhirnya, melepaskan senjatanya. Seperti yang diharapkan oleh seseorang, kehidupan kembali berjalan normal. Polisi menggelar upacara penghormatan bagi ayah Zhang, memberinya gelar sebagai pahlawan. Pemakamannya dihadiri banyak orang terhormat. Kepala departemen yang dulu selalu merawat Zhang juga hadir. Tapi sekarang, Zhang tahu bahwa pria itu bukan hanya sekadar atasannya, dia juga kekasih ibunya. Sementara itu, seorang polisi wanita yang menangani kasus ini kembali menanyai Zhang tentang kesaksiannya. Anehnya, dalam semua bukti yang mereka kumpulkan, tidak ada sedikit pun jejak Litang. Dari sudut pandang bukti forensik, semua kasus pembunuhan ini tampaknya dilakukan oleh Robin dan Song Chon. Inilah rencana Robin. Robin telah merencanakan segalanya. Ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri, menanggung semua dosa dan kejahatan yang dilakukan Litang. Dengan kematiannya, ia memastikan bahwa Litang bisa bebas dari segala tuduhan. Kali ini, Zhang memilih untuk diam. Ia tidak mengatakan apapun, membiarkan rencana Robin berjalan sebagaimana mestinya. Ia menghormati keinginan terakhir sahabatnya itu. Waktu pun terus berjalan. Semua orang melanjutkan hidup mereka, termasuk Litang. Selama beberapa tahun, ia bersembunyi di Filipina dengan identitas palsu. Setelah memastikan bahwa namanya telah bersih di Korea, ia akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Namun, tak lama setelah itu, berita mulai melaporkan kembali tentang serangkaian pembunuhan misterius terhadap para penjahat kelas kakap. Ini adalah tanda yang jelas, kisah ini belum berakhir. Musim kedua mungkin akan segera datang. Kita tunggu saja kelanjutannya. Dan cerita untuk season pertama pun berakhir.